Cobalah tanyakan pertanyaan ini pada dirimu. Mengapa kamu begitu banyak berpikir? Apakah kamu tidak merasa lelah? Cobalah ambil satu langkah dulu dan lihat selangkah demi selangkah, maka kamu akan mengerti. Hidup sudah cukup melelahkan, jadi berhentilah menyiksa diri sendiri. Cobalah biarkan semuanya berlalu begitu saja. Biarkanlah dirimu tidur lebih awal. Segarkan diri dan jalani hidup dengan baik. Mungkin jika kamu menjalani kehidupan dengan baik, kamu akan memiliki ketenangan pikiran. Kamu perlu memahami bahwa banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat kamu kendalikan. Dalam hidup, kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak ada yang bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan kecantikan, kita semua akan menua. Dibandingkan dengan kekayaan, kita semua akan kehilangan. Dibandingkan dengan hidup, kita semua pun akan pergi. Setiap orang punya ceritanya sendiri, juga punya pengalamannya sendiri. Kita semua adalah pemikat pengalaman dunia ini. Setelah pengalaman usai, kita pun akan pergi. Kamu punya kehidupanmu yang penuh warna, dan kamu pun sebenarnya bisa membuat hidupmu lebih sederhana. Satu hal yang patut kita renungkan. Sesungguhnya, umur itu sama seperti es batu. Dipakai ataupun tidak dipakai, es batu tetap akan mencair dan habis. Digunakan atau tidak digunakan, umur akan tetap berkurang dari jatah hidup yang telah ada. Selagi masih ada kesempatan dari sisa jatah usia, lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin yang mampu kamu bisa kerjakan. Karena dengan begitu, ketika kamu menutup mata untuk terakhir kalinya, kamu akan mengenang semua kebaikanmu dengan rasa tenang dan penuh kedamaian. Saat kamu memiliki hati yang baik, kebajikan yang baik, maka kamu pasti memiliki berkah. Namun, bila sudah memiliki berkah, tapi merasa belum juga makmur, janganlah ragu, tetaplah yakin dan bersabarlah. Terkadang, semesta telah mengubah berkahmu menjadi tubuh yang sehat, hari-hari yang penuh dengan keselamatan, kedamaian, keamanan, keluarga yang harmonis, dan memiliki keturunan yang berbudi luhur. Jadi, berkah belum tentu tentang kekayaan, tetapi berkah pasti membuat hidupmu menjadi lebih lengkap, lebih baik, dan lebih bahagia. Di dunia ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apabila kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka tidak akan menimbulkan akibat untuk melenyapkan kejahatan yang sepenuhnya. Hari ini, kamu mungkin bertentangan dengan orang lain, maka besok, orang lain akan bertentangan denganmu. Ketika seseorang menggunakan welas asihnya untuk mempengaruhi orang lain, maka energi tersebut akan jauh lebih kuat dari senjata apapun yang ada di dunia ini. Lebih baik menerobos hujan daripada harus berteduh di tempat yang salah. Lebih baik lelah menunggu orang yang benar daripada lelah hidup bersama orang yang salah. Semua orang bisa hadir karena kelebihanmu, namun tidak semua orang mampu bertahan karena kekuranganmu. Menunggu seseorang yang benar memang butuh kesabaran, tapi hasilnya akan lebih memuaskan. Terkadang, kesendirian lebih baik
daripada bersama orang yang tidak menghargai kita. Kelebihan kita mungkin menarik banyak orang, tetapi yang penting adalah mereka yang menerima kita apa adanya. Tidak ada manusia yang sempurna, namun yang tulus akan menerima kekurangan kita dalam cinta, kesetiaan, dan pengertian lebih berharga daripada sekedar penampilan. Ketika kamu sadar dalam menahan amarah, maka sebenarnya kamu telah menyelamatkan dirimu dari ribuan penyesalan. Karena setiap kesabaran akan menuai hasil yang indah. Yakinlah bahwa tidak ada rasa sabar yang berakhir dengan sia-sia. Di jalan kehidupan, jarang ada yang peduli dengan pengorbananmu. Namun, selalu ada banyak mata yang mengawasi kekayaanmu. Hidup seringkali seperti ini. Orang lain hanya ingin menyaksikan pencapaianmu, tapi mereka jarang peduli dengan kesulitan di baliknya. Di perjalanan panjang kehidupan ini, tidak ada dukungan yang abadi. Menghadapi berbagai tantangan hidup, kita harus belajar mandiri dan kuat. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Ketika kegelapan datang, bahkan bayanganmu pun bisa meninggalkanmu. Pada saat itu, hanya dirimu sendiri yang bisa menjadi cahaya abadi. Oleh karena itu, kapanpun, dimanapun, kita harus mencintai diri sendiri. Jaga diri sendiri, jalani jalanmu sendiri dengan tegas, selalu melampaui diri sendiri, mencapai kehidupan yang gemilang. Kendalikan matamu agar tidak mudah memandang remeh orang lain, karena di luar sana banyak orang yang lebih tinggi, namun memilih untuk tidak terlihat. Sungai tidak minum air mereka sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Bunga tidak menyebarkan keharumannya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan berempati, peduli, untuk saling membantu satu sama lain. Hidup itu baik ketika kita bahagia, tapi jauh lebih baik ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Kehidupan ini saling bergantungan, saling membutuhkan. Jangan meremehkan atau mencemooh siapapun, sekalipun terhadap mereka yang tidak kita suka atau benci, ataupun yang tidak peduli padamu. Saat masih kecil, kita tersenyum tanpa alasan. Tapi setelah dewasa, kita tersenyum untuk menyembunyikan suatu alasan. Terkadang, manusia seperti buku. Ada yang menipu kita dengan sampulnya yang indah. Ada juga yang membuat kita kagum dengan isinya. Penampilan dari luar hanyalah dinilai oleh manusia. Tetapi, kebersihan hati dan tindakan yang baik, itulah yang ditangkap semesta. Orang bijaksana pandai menyembunyikan kebaikannya. Meskipun dunia tidak melihatnya, namun surga sangat merindukannya. Dalam hidup, ingatlah 3 jenis perumpamaan ini: orang daun, orang dahan, dan orang akar. Orang daun, ini adalah orang-orang yang datang dalam hidupmu hanya untuk sesaat. Kamu tidak boleh terlalu mengandalkan orang daun, karena mereka terlalu lemah. Orang dahan, mereka lebih kuat, tapi
kamu tetap harus berhati-hati. Mereka dapat patah dan meninggalkanmu ketika hidup menjadi sulit dan tidak bisa menahan banyak beban. Mereka mungkin tetap bersamamu untuk beberapa waktu, tetapi pergi ketika keadaan semakin berat. Sedangkan orang akar, orang-orang ini sangat penting karena tindakan mereka bukan sekedar untuk dilihat. Mereka mendukungmu, bahkan ketika masa sedang sulit. Mereka akan menyiramimu. Mereka tidak terpengaruh oleh posisi atau keadaanmu. Mereka mencintaimu apa adanya. Dalam hidup, kamu akan bertemu satu fase ketika kamu semakin mengerti, maka tindakanmu akan semakin senyap. Tidak perlu menjelaskan seperti apa dirimu, tetaplah menjadi misteri di cerita orang lain. Air yang tenang itu lebih berarti daripada api yang berkobar. Jangan berharap terlalu tinggi. Terkadang kita sudah berbuat baik saja masih dianggap salah. Jangan menganggap orang lain seperti dirimu. Kadang kamu sudah bisa menghargai dan mengerti, tapi orang lain belum tentu mengerti. Dalam hidup, tidak semua orang peduli padamu. Bahkan, seseorang yang kamu anggap paling peduli pun bisa saja mentertawakan lukamu diam-diam. Jadi, pandailah memilih pada siapa kita berbagi cerita, karena tidak semua telinga bisa menjaga mulutnya. Kita memang tidak selalu bertemu dengan orang baik, tapi kita harus menjadi orang baik untuk setiap orang yang kita temui. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik pada dirimu sendiri. Seseorang yang biasa jujur akan sulit untuk tidak jujur, sementara orang yang suka tidak jujur akan sulit sekali untuk jujur. Jujur ataupun tidak jujur adalah pilihan hidup. Meskipun kita bisa bersembunyi dari manusia, namun sebenarnya kita tidak dapat bersembunyi dengan semesta. Ketika seseorang itu sudah mulai tidak jujur, maka dia akan menutupi kebohongannya dan mencari kesalahan orang lain. Orang bijak akan tahu, namun lebih memilih diam. Seekor kupu-kupu tidak pernah merayakan ulang tahun karena umurnya hanya 49 hari. Sementara semut tidak pernah bermimpi karena tidak pernah tidur. Sedangkan seekor babi tidak tahu langit dan matahari karena tidak bisa mendongak melihat ke langit. Kita sungguh beruntung karena kita bisa melakukan semua hal di atas. Kita mesti bersyukur atas kehidupan ini. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Isilah kehidupan ini dengan cara yang benar, dengan berpikir, berucap, dan bertindak yang benar. Pikirkanlah hal-hal yang baik, kemudian ucapkanlah hal-hal yang baik, serta lakukanlah hal-hal yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk makhluk lain. Terkadang dalam hidup, kita harus belajar dari pohon mangga yang tumbuh di tengah padang. Ketika manusia melemparinya dengan batu, bukanlah kemarahan yang dilontarkan, tetapi ia membalas dengan buah yang manis dan lezat. Pohon mangga tidak pernah menganggap setiap batu yang dilempar sebagai ancaman. Ia menyadari bahwa setiap serangan justru adalah kesempatan untuk memberi. Dengan ketabahan dan ketulusan, ia mengubah setiap luka menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dalam hidup ini, mungkin kamu sering menghadapi tantangan dan kritik dari orang-orang di sekitarmu.
Mereka mungkin tidak mengerti, mungkin juga menyakiti dengan kata-kata dan tindakan. Namun, daripada membalas mereka dengan kebencian atau kepahitan, kamu bisa memilih untuk menjadi seperti pohon mangga. Balaslah setiap tindakan negatif dengan kebaikan, setiap hinaan dengan cinta, dan setiap kesakitan dengan harapan. Karena pada akhirnya, buah yang dihasilkan dari ketulusan hatimu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan seperti pohon mangga, kamu akan tumbuh menjadi sosok yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh badai, melainkan memberikan manfaat dan keindahan bagi sekitar. Sungguh letih, hati yang terus-menerus dikejar oleh keinginan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini harus dimiliki. Keinginan yang tak kunjung puas membuat kita terjebak dalam rasa haus yang tak pernah terpadamkan. Kita mengejar lebih, berharap kebahagiaan ada di ujung pencapaian berikutnya. Namun, semakin kamu kejar, semakin jauh ia terasa. Lelah itu bukan hanya fisik, tapi juga lelah hati. Jiwa yang tak kunjung menemukan kedamaian, tetapi ingatlah betapa tenangnya jiwa yang mampu berhenti sejenak dan mensyukuri apa yang telah ada. Hati yang mampu bersyukur dari segala keadaan akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang dirasakan dalam hati. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan bagaimana kita mengisi jiwa dengan rasa cukup. Dalam syukur, ada kelegaan, ada penerimaan, dan di sanalah letak kebahagiaan yang tak tergoyahkan oleh keadaan dunia. Ingatlah, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, melainkan tentang menunggu saat yang tepat. Terkadang kita begitu tergesa-gesa, berharap segala datang dengan cepat, tanpa kamu sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya masing-masing. Bagai bunga yang tak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya, begitu pula dengan mimpi-mimpi dan harapan kita. Jika kita terburu-buru, kita mungkin akan menemukan sesuatu, namun itu mungkin bukan yang terbaik. Bersabarlah, karena yang terbaik selalu datang di waktu yang paling tepat, di saat kita sudah benar-benar siap menerimanya. Yakinlah, waktu yang tepat tidak selalu cepat, tapi ia pasti tiba ketika segalanya telah selaras dengan apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan sadar bahwa penantian yang penuh kesabaran jauh lebih manis daripada keinginan yang terburu-buru. Tidak perlu selalu terang untuk memberikan arti dalam hidup ini. Ada kalanya, cahaya yang lembut, yang tidak menyilaukan, justru memberikan rasa nyaman dan menenangkan. Dalam setiap perjalanan, tidak semua momen harus dipenuhi dengan kilauan yang mencolok. Cukup dengan kehadiran yang setia, seperti bintang-bintang kecil di langit malam yang tak pernah padam. Mereka tak sebesar matahari, tapi kehadirannya yang konsisten, mengingatkan bahwa meski dalam gelap, harapan tetap selalu ada. Kita pun begitu dalam hidup. Tidak perlu selalu bersinar dengan gemilang. Yang terpenting adalah selalu ada untuk orang-orang yang kita cintai. Menjadi cahaya kecil yang memberi kehangatan dan rasa aman. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan seberapa besar cahayamu, tetapi seberapa setia kamu menemani tanpa pernah padam. Apa gunanya mata yang dapat melihat keindahan dunia jika kita hanya mendengar dengan kata-kata tanpa benar-benar memahaminya? Apa arti hati yang diciptakan untuk merasakan kebenaran jika kita hanya menilai seseorang dari apa yang dikatakan orang lain tentangnya? Telinga seringkali membawa cerita yang belum tentu benar, penuh prasangka, atau sekedar suara yang melewati mulut
tanpa memikirkan hati. Mata yang jernih bisa melihat lebih dalam, melampaui penilaian yang dangkal, dan hati yang murni dapat merasakan kebaikan yang mungkin tak terdengar oleh telinga. Jangan biarkan telinga memutuskan siapa mereka, tapi lihatlah dengan mata dan rasakan dengan hati. Karena itulah cara kita memahami manusia dengan sebenar-benarnya. Hanya dengan begitu, kita bisa menghargai sesama, bukan berdasarkan gosip atau bisikan, tapi dari kejujuran dan kebijaksanaan yang berasal dari diri sendiri. Jangan takut jika usiamu bertambah tua, karena usia hanyalah angka yang terus berjalan seiring waktu. Ketakutan yang sesungguhnya bukanlah pada rambut yang memutih atau tubuh yang mulai melemah, tetapi pada masa muda yang terbuang sia-sia tanpa makna. Setiap tahun yang kita lewati adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mengukir kenangan yang berharga. Masa muda adalah waktu yang penuh energi, mimpi, dan harapan. Tapi, jika kita menghabiskannya tanpa tujuan, tanpa upaya untuk menjadi lebih baik, maka usia yang bertambah hanyalah tanda bahwa waktu telah berlalu, bukan pencapaian yang telah diraih. Usia tua tidak menakutkan jika diisi dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang berarti. Namun, hidup yang berlalu begitu saja, tanpa kita manfaatkan sebaik-baiknya, itulah yang patut kita takutkan. Jangan sampai ketika menoleh ke belakang, kita hanya melihat kesempatan yang hilang dan waktu yang tak mungkin kembali. Maka, isilah masa mudamu dengan hal-hal yang bermakna, agar ketika tua nanti, kita bisa menua dengan penuh rasa syukur dan bangga. Kesuksesan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan atau seberapa besar kekayaan yang kita miliki. Uang bisa memberikan kenyamanan, tapi itu hanya sebagian kecil dari makna sukses yang sesungguhnya. Sukses bukan tentang berapa besar angka di rekening kita, melainkan tentang seberapa besar dampak yang kita tinggalkan di hati orang lain. Ketika kita mampu memberi harapan, menyemangati seseorang yang sedang terpuruk, membantu mereka menemukan kembali cahaya di saat gelap, itulah arti sukses yang sebenarnya. Uang bisa habis, harta bisa lenyap, tapi harapan yang kita berikan kepada seseorang akan tetap hidup, menginspirasi mereka untuk bangkit dan melangkah maju. Kita menjadi bagian dari perjalanan hidup orang lain, memberikan mereka kekuatan di saat mereka hampir menyerah. Itulah nilai yang tak bisa diukur oleh uang. Karena sukses yang sejati terletak pada kemampuan kita untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik, dengan memberi harapan dan menjadi cahaya bagi semua. Dunia ini bagaikan setetes air di tengah lautan yang luas. Kita seringkali merasa haus akan banyak hal, harta, kekuasaan, pengakuan. Namun jika kita sadari, semua yang kita kejar hanyalah setetes kecil dalam hamparan kehidupan yang luas. Ketika kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, janganlah bersedih, sebab hidup tak hanya tentang memiliki, tetapi tentang belajar untuk menerima, memahami, dan berproses. Segala sesuatu memiliki waktunya, dan mungkin apa yang kita inginkan belum saatnya untuk kita miliki. Bersabarlah, karena kesedihan hanya akan membebani langkah kita. Dan jika suatu saat kamu telah mendapatkannya, ingatlah bahwa setetes air itu bukan milikmu sepenuhnya. Jangan menjadi sombong, karena apa yang kamu miliki hanyalah titipan sementara. Kita semua datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, dan pada akhirnya kita akan pergi tanpa membawa apa-apa pula. Jadi,
daripada merasa besar atas apa yang telah didapat. Lebih baik kamu mengisinya dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Karena setiap tetes yang kita terima adalah berkah yang harus kita jaga, bukan untuk disombongkan. Jadilah pribadi yang apa adanya, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kepura-puraan. Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu akan membuat hatimu lelah, jiwamu tersesat, dan langkahmu terasa berat. Setiap hari, kamu harus memakai topeng, menutupi siapa dirimu yang sebenarnya, hingga pada akhirnya, kamu tak lagi mengenali dirimu sendiri. Namun, ketika kita memilih untuk menjadi diri sendiri, diri kita yang sesungguhnya, ada kebebasan yang luar biasa. Kamu bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa beban, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Ingatlah, bukan hidup yang sebenarnya sulit, tapi terkadang kita yang sering mempersulitnya dengan harapan-harapan yang palsu, tuntutan yang tidak perlu, dan keinginan untuk menyenangkan semua orang. Padahal, hidup menjadi lebih indah ketika kita berdamai dengan diri sendiri, menerima siapa kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan tidak lagi berusaha untuk menjadi orang lain. Ketika kamu menjadi pribadi yang jujur, tulus, dan apa adanya, kamu akan menemukan bahwa hidup tidaklah seberat apa yang kamu bayangkan. Justru, di sanalah letak kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam hidup, sebagian anak terlahir dengan keberuntungan yang tampak mata. Mereka tumbuh di keluarga yang berkecukupan, dengan segala fasilitas yang memudahkan jalan hidup mereka. Tapi, keberuntungan itu tidak hanya datang dalam bentuk harta atau kemudahan. Ada anak-anak yang mungkin tidak dilahirkan dalam lingkungan yang serba cukup, namun mereka dianugerahi kekuatan yang luar biasa, semangat untuk berjuang, ketekunan untuk terus melangkah, meski jalan yang dilalui terjal dan penuh rintangan. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya dari awal, tapi dalam hati mereka ada kekuatan untuk menjadi yang terbaik. Mereka belajar dari kerasnya hidup, menemukan makna dari setiap cobaan, dan tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang, melainkan oleh tekad dan kerja keras. Keberuntungan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan apa yang telah kita terima. Maka, hargailah setiap langkah perjalananmu, karena masing-masing dari kita memiliki jalan hidup untuk menjadi sukses dalam cara kita sendiri dengan kekuatan yang telah semesta berikan padamu. Mengeluh tak pernah mengubah keadaan, sebagaimana menyapu pasir di padang tandus yang hanya meninggalkan jejak sia-sia. Setiap keluhan yang kita lontarkan hanyalah angin yang berlalu, tidak mampu memperbaiki apapun, hanya menambah beban dalam hati dan pikiran kita. Mengeluh hanya membuat kita semakin terperosok ke dalam ketidakberdayaan, seperti mencoba menghapus sesuatu yang tak pernah bisa hilang. Bukannya membawa solusi, keluhan hanya membuat kita lupa bahwa di balik setiap kesulitan ada jalan keluar yang menanti. Daripada terus menyapu pasir yang tak bertepi, berhentilah sejenak dan lihatlah ke dalam diri. Temukan kekuatan di balik kelemahan. Temukan makna di balik setiap cobaan. Karena hanya dengan bertindak, berpikir jernih, dan bersyukur, kita bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Ingatlah, keadaan tidak berubah karena keluhan, tapi karena keberanian untuk melangkah dan menghadapi kenyataan dengan hati yang lapang. Mungkin seseorang mampu memaafkan hinaan yang diterima dengan lapang dada dan hati yang luas.
Tapi jangan salah, meski kata maaf telah terucap, luka yang ditinggalkan oleh hinaan itu tidak serta-merta hilang. Ibarat goresan di permukaan kaca, meskipun sudah dipoles, jejaknya masih ada, membekas di sana selama-lamanya. Kata-kata yang dilontarkan dengan kebencian tidak hanya menyakiti telinga yang mendengarnya, tetapi juga menoreh luka dalam hati. Luka yang sulit sembuh, karena di balik setiap hinaan ada rasa sakit yang menempel kuat dalam perasaan. Orang bisa berpura-pura melupakan, bisa tersenyum seolah tak ada yang terjadi, namun jauh di lubuk hati, rasa itu tetap tinggal, terus bergema. Maka berhati-hatilah dengan setiap kata yang terucap, karena meski maaf telah diberikan, luka yang tertinggal seringkali membutuhkan waktu seumur hidup untuk benar-benar sembuh. Hidup bukanlah tentang memiliki segalanya, dengan tumpukan harta dan fasilitas yang berlimpah. Sebaliknya, hidup sejati terletak pada kemampuan kita untuk menghargai apa yang kita miliki. Sekecil apapun itu, banyak orang terjebak dalam siklus pencarian tanpa akhir, berlari mengejar cita-cita dan keinginan yang tak pernah ada habisnya. Mereka lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan dalam jumlah barang yang kita miliki, tetapi dalam setiap momen sederhana yang kita jalani. Seringkali, kebahagiaan itu ada dalam senyuman orang terkasih, dalam kebersamaan yang penuh kehangatan, dan dalam kesederhanaan hidup yang tidak terpengaruh oleh ambisi yang berlebihan. Cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan semua yang telah kita terima. Keluarga yang mendukung, sahabat yang setia, dan pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mengapresiasi hal-hal kecil ini, kita akan menemukan kedamaian dalam diri, serta mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Dalam setiap detik yang kita jalani, ingatlah bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak kita bisa memberikan dan merasakan kebahagiaan dari apa yang sudah ada. Jangan pernah terjebak dalam perasaan miskin atau kaya, karena keduanya seringkali bersifat sementara dan relatif. Sebaliknya, belajarlah untuk selalu merasa cukup, karena dari rasa cukup itulah muncul syukur yang lebih berharga daripada semua harta di dunia dan seisinya. Rasa cukup adalah keadaan pikiran yang membawa ketenangan, mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, sekecil apapun itu. Ketika kita mampu melihat dengan jelas bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, melainkan pada kedamaian hati dan rasa syukur atas setiap napas yang kita hirup, maka kita akan menemukan kekayaan yang tak pernah terukur. Bayangkan sejenak, ketika kita bersyukur atas makanan yang ada di meja, atas kasih sayang keluarga, atau atas kesempatan untuk merasakan keindahan alam, kita akan menyadari bahwa kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening bank, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Rasa cukup menjadikan kita lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan, lebih sabar dalam menghadapi kekurangan, dan lebih peka terhadap kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana. Cobalah untuk menjaga rasa cukup dalam setiap langkah, sehingga syukur yang lahir dari dalam hati kita akan menjadi cahaya yang menerangi jalan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah dengan penuh harapan dan penuh cinta. Jangan pernah merusak kebahagiaan yang telah kamu miliki hanya karena keinginan akan sesuatu yang masih jauh dari jangkauanmu. Ingatlah, apa yang saat ini ada dalam hidupmu dulunya adalah bagian dari harapan-harapan
yang kamu ukir di dalam hatimu. Setiap hari, kita seringkali terjebak dalam pikiran tentang apa yang belum kita capai, tanpa menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah hasil dari perjalanan yang penuh usaha dan doa. Hargailah setiap momen dan setiap hal kecil yang ada, karena bisa jadi suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa semua itu adalah bagian terindah dari kisah hidupmu. Kesabaran seringkali terasa seperti sebuah ujian yang menyakitkan, seperti menunggu bunga yang baru mekar setelah melewati musim dingin yang panjang. Momen-momen ketika kita harus menahan diri, berjuang melawan rasa frustasi, dan bertahan dalam ketidakpastian, seringkali menguji kekuatan jiwa kita. Namun, ingatlah bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan. Justru, ia adalah jembatan menuju kematangan dan kebijaksanaan. Seperti pohon yang menanti dengan sabar untuk berbuah. Ketika akhirnya saat itu tiba, manisnya hasil dari segala usaha dan penantian yang tulus akan membuat semua penderitaan terasa sangat berharga. Jadi, meskipun kesabaran itu pahit, percayalah, buahnya akan selalu manis dan membawa kebahagiaan yang tidak ternilai dalam hidup kita. Hidup ini sederhana. Cintai semua orang. Percayalah pada beberapa orang. Dan jangan berbuat salah kepada siapapun. Dia yang menyalahkan orang lain, perjalanannya masih sangat panjang. Dia yang menyalahkan dirinya sendiri, sudah sampai setengah jalan. Dan dia yang tak menyalahkan siapa-siapa, sebenarnya dia telah sampai. Dalam hidup, begitu kamu memahami kekuatan kata-katamu, kamu tidak akan mengatakan apapun begitu saja. Begitu kamu memahami kekuatan pikiranmu, kamu tidak akan memikirkan apapun begitu saja. Dan begitu kamu memahami kekuatan kehadiranmu, kamu tidak akan berada dimanapun begitu saja. Maka, kenali dan ketahuilah nilai dari hidupmu. Jika kamu merasa kehilangan segalanya, ingatlah, pohon telah kehilangan daunnya setiap tahun. Namun, mereka tetap berdiri tegak dan menunggu hari-hari yang lebih baik untuk datang kembali. Pertama-tama, pelajari arti dari apa yang kamu katakan. Lalu kemudian, barulah berbicara. Hidup ini bukan hanya sekedar tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita memilih untuk merespon setiap situasi yang dihadapi. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, baik suka maupun duka, adalah penentu utama dari kebahagiaan dan keberhasilan kita. Namun, jika kita menyadarinya, hidup ini hanyalah 10% dari apa yang terjadi padamu. Dan 90% lainnya, bagaimana kamu menanggapinya? Kita memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita, merespon dengan penuh kebijaksanaan, dan memutuskan sikap yang akan kita ambil. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan belajar, daripada sebagai penghalang yang tidak bisa diatasi. Dalam setiap momen, ada pilihan untuk tetap optimis, untuk bersyukur atas pengalaman, dan untuk mengizinkan diri belajar dari setiap langkah. Ingatlah, sikap kita terhadap hidup dapat menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada apa yang terjadi pada kita. Maka, hadapilah setiap hari
dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, karena disinilah letak kekuatan sejati kita. Kunci untuk menjalani hidup yang bahagia terletak pada kemampuan kita untuk menghargai segala sesuatu yang telah kita miliki, daripada terjebak dalam keinginan untuk apa yang belum kita capai. Dalam dunia yang dipenuhi dengan tantangan dan harapan, seringkali kita melupakan nilai dari berkat-berkat yang ada di sekitar kita, keluarga, teman, kesehatan, dan pengalaman hidup yang membentuk diri kita. Saat kita terfokus pada apa yang kita miliki, kita cenderung kehilangan momen berharga yang sebenarnya telah membuat hidup kita bermakna, menghargai apa yang ada di hadapan kita, mengajarkan kita rasa syukur yang mendalam, dan menciptakan ruang bagi kebahagiaan yang sejati untuk tumbuh. Dengan membuka hati untuk melihat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Hidup ini bukan tentang mengumpulkan barang-barang atau pencapaian semata, tetapi tentang bagaimana kita menghayati setiap detik, setiap hubungan, dan setiap pengalaman yang telah diberikan kepada kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati terletak pada cara kita memandang dunia, menerima dengan lapang dada, dan bersyukur atas semua yang kita miliki. Ketika kita berkeinginan untuk melakukan perubahan dalam hidup, penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju transformasi tidak perlu terburu-buru. Mulailah dengan langkah kecil yang terarah, karena setiap perubahan yang berarti dimulai dari fondasi yang kokoh. Seringkali kita tergoda untuk mengejar hasil yang cepat, namun perubahan yang sejati memerlukan waktu dan kesabaran. Ingatlah, arah yang kita pilih jauh lebih penting daripada kecepatan kita melangkah. Setiap langkah kecil, meskipun tampak sederhana, membawa kita lebih dekat pada tujuan yang kita impikan. Dalam proses ini, kita akan belajar, tumbuh, dan menemukan kekuatan yang tidak kita duga sebelumnya. Janganlah merasa tertekan untuk segera mencapai puncak. Nikmati setiap momen dari perjalanan ini, karena setiap fase memiliki pelajaran dan pengalaman berharga. Ketika kita fokus pada arah yang benar, lambat laun kita akan mendapati diri kita melangkah menuju perubahan yang kita inginkan dengan lebih siap dan penuh makna. Ingatlah bahwa alam semesta tidak sedang terburu-buru. Kitalah yang sering terburu-buru. Itu sebabnya kita cemas, stres, dan kecewa. Yakinlah bahwa apa yang seharusnya menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Hidup seringkali menghadirkan kenyataan yang tak terduga, seperti badai yang datang menghantam di saat kita merasa tenang. Namun, setiap guncangan itu ada pelajaran berharga yang menanti untuk kita ambil. Ketahuilah bahwa kehidupan bukanlah sekedar tentang apa yang kita miliki atau capaian yang kita raih, melainkan tentang bagaimana kita belajar untuk bangkit dari setiap jatuh, bagaimana kita menemukan kekuatan dalam kelemahan, dan bagaimana kita merangkul setiap momen, baik yang indah maupun yang penuh tantangan. Seperti pohon yang tumbuh kuat, meski diterpa angin, kita pun diajarkan untuk tetap teguh, tetap bersyukur, dan menjadikan setiap pengalaman, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk siapa diri kita. Dalam perjalanan ini, ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil, meski penuh rintangan, adalah langkah menuju pertumbuhan yang lebih baik.
Dan dari setiap luka yang kita alami, akan lahir keindahan baru yang akan mewarnai hidup kita dengan penuh makna. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk mengenali lebih dalam potensi yang mungkin selama ini terpendam. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri berarti berani mencintai diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu berarti kita telah mengenali diri sendiri dalam hati, mengejar impian yang mendefinisikan kita, dan tidak takut untuk mengeksplorasi hal-hal baru yang mungkin membuat kita keluar dari zona nyaman. Ketika kita mampu melihat perjalanan ini sebagai sebuah proses, bukan sekedar dari hasil, kita akan belajar untuk menghargai setiap momen, setiap pelajaran, dan setiap pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, tidak ada perjalanan yang sempurna. Ada kalanya kita akan merasa kehilangan arah, tetapi dalam setiap kebangkitan, kita mendapatkan kekuatan baru untuk terus melangkah. Ketika kita berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita tidak hanya memperbaiki hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga, marilah kita melangkah dengan penuh keyakinan dan cinta, menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk bersinar, untuk tumbuh, dan untuk menciptakan dampak positif bagi dunia ini. Hidup ini bukan hanya tentang pencapaian materi atau status sosial yang kita raih, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk menginvestasikan waktu dan energi kita pada hal-hal yang benar-benar berdampak, baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Waktu tak akan menunggu, dan kamu seringkali terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati kita. Terkadang, dalam perjalanan hidup ini, kita merasa begitu kecil dan tidak berharga. Seolah-olah segala yang kita lakukan tak berarti. Seolah dunia terus berputar tanpa peduli pada kehadiran kita. Rasa itu begitu berat dan menyakitkan, membuat kita meragukan diri sendiri, meragukan segala potensi yang pernah kita impikan. Namun, sadarkah kamu bahwa bahkan bintang-bintang di langit yang paling terang pun harus melewati kegelapan malam sebelum mereka bersinar? Kita bukan produk dari kegagalan sesaat atau penilaian orang lain. Kita adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh dengan lika-liku, jatuh bangun, dan pelajaran-pelajaran berharga yang menjadikan kita kuat. Setiap goresan luka di hati adalah bagian dari lukisan besar kehidupan yang sedang semesta siapkan untukmu. Luka-luka itu bukanlah tanda bahwa kita lemah, tetapi tanda bahwa kita sedang tumbuh. Ingatlah, nilai dirimu tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang kau terima, atau seberapa besar pencapaianmu di mata dunia. Nilaimu terletak pada hatimu yang tulus, pada tekadmu untuk bangkit meski dunia mencoba menjatuhkanmu, dan pada kehadiranmu yang memberi arti bagi orang-orang di sekitarmu, meski mungkin mereka tidak selalu mengatakannya. Ketika kita merasa tidak berharga, mungkin itulah saat di mana kita paling membutuhkan diri kita sendiri untuk bangun, membersihkan air mata, dan menyadari bahwa kita tidak harus menjadi sempurna untuk bernilai. Jangan biarkan rasa rendah diri mengaburkan pandanganmu akan dirimu yang sebenarnya. Karena jauh di dalam sana ada jiwa yang kuat,
ada hati yang penuh cinta, dan ada potensi besar yang hanya menunggu untuk ditemukan. Jadi, saat kamu merasa tidak berharga, ingatlah bahwa sebenarnya kamu sangat berharga di semesta ini. Berharga bagi mereka yang mencintaimu. Dan yang paling penting, kamu berharga bagi dirimu sendiri. Teruslah berjalan, meski pelan, teruslah berjuang, meski lelah. Pada akhirnya, cahaya dirimu akan bersinar kembali, lebih terang dari sebelumnya. Saat kita merasa ditinggalkan, dunia tiba-tiba terasa hampa. Kehadiran seseorang yang dulu mengisi hari-hari kita tiba-tiba sirna, dan kita dibiarkan sendirian menghadapi rasa kehilangan yang begitu dalam. Hati terasa berat, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa memberi makna pada setiap detak waktu, seolah-olah tanpa mereka kita menjadi sosok yang tak lengkap, sepi, dan terlupakan. Namun, saat kamu merasa ditinggalkan, ingatlah bahwa perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh misteri. Terkadang, mereka yang pergi dari hidupmu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pembuka jalan menuju kebahagiaan dan pertumbuhan yang baru. Orang yang datang dan pergi, seperti musim yang silih berganti. Ada saatnya, kehangatan persahabatan dan cinta memenuhi hari-hari kita. Namun, ada pula masa di mana kita harus melalui angin dingin sendirian, dan itu bukan berarti kita ditinggalkan selamanya, melainkan kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih indah. Rasa ditinggalkan seringkali membuat kita merasa kurang berharga, merasa tidak cukup baik untuk dipertahankan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak semua orang yang pergi benar-benar meninggalkan kita karena kekurangan dalam diri kita. Terkadang mereka pergi karena jalan hidup kita sudah tidak lagi sejalan, atau mungkin mereka tidak ditakdirkan untuk berada di samping kita selamanya. Meskipun rasa sakit itu nyata, tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu tetap berharga, kamu tetap luar biasa. Meskipun ada orang yang memilih untuk pergi meninggalkanmu. Saat kita merasa ditinggalkan, itu juga saat kita paling membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Mungkin kepergian seseorang memberi ruang bagi kita untuk mengenali kekuatan kita yang selama ini tersembunyi di balik kehadiran mereka. Mungkin justru di saat-saat sepi itulah kita akan menemukan ketenangan, menemukan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa perlu bergantung kepada siapapun. Ketika kamu merasa pintumu tertutup, sebenarnya semesta akan membuka pintu yang lebih baik. Pintu yang akan membawa lebih banyak cinta, kebahagiaan, dan pemahaman tentang dirimu sendiri. Dan di antara semua rasa sakit itu, ingatlah bahwa waktu adalah penyembuh yang paling bijak. Rasa ditinggalkan mungkin terasa tak tertahankan sekarang. Tetapi seiring berjalannya waktu, luka itu akan sembuh, dan kamu akan belajar menerima bahwa kepergian mereka adalah bagian dari takdir yang harus kamu jalani. Jadi, saat kamu merasa ditinggalkan, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Beri dirimu waktu untuk merasakan perasaan itu. Tetapi, jangan biarkan perasaan itu mengikatmu selamanya. Akan datang saat dimana kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa kepergian mereka bukanlah akhir dari ceritamu, tetapi awal dari babak baru yang penuh kemungkinan. Sebenarnya, kamu tidak benar-benar ditinggalkan. Kamu sedang diberikan ruang untuk tumbuh, untuk
menemukan dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tegar. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa mereka yang pergi hanyalah satu bagian dari perjalananmu, dan bahwa kamu telah dan selalu akan memiliki kekuatan untuk melangkah maju dengan atau tanpa mereka. Saat kita melangkah sendiri, dunia terasa lebih sunyi. Tidak ada suara canda tawa yang menemani, tidak ada tangan yang merangkul. Hanya ada suara langkah kaki yang bergema di hati. Di tengah keramaian, kita sering merasa seperti berjalan di jalur yang berbeda. Seolah-olah kita adalah satu-satunya yang harus menempuh jalan ini. Rasa kesendirian itu sering datang menghantui, membuat hati terasa berat, dan pikiran bertanya-tanya, mengapa aku harus berjalan sendiri? Namun, dalam kesendirian itu, ada kekuatan yang tak terlihat. Melangkah sendiri bukan berarti kita lemah, tapi justru menunjukkan betapa kita berani. Kita memilih untuk tetap bergerak, meski tak ada yang mendukung dari belakang. Kita belajar menghadapi segala tantangan tanpa bergantung pada orang lain. Dan disitulah kita menemukan jati diri yang sejati saat kita berani berdiri dan melangkah meski kita sendirian. Terkadang, hidup mengajarkan kita melalui kesendirian bahwa tidak semua orang bisa berjalan di jalan yang sama. Ada momen di mana kita harus belajar melepaskan, belajar mengandalkan diri sendiri, dan menemukan bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam diri kita. Setiap langkah yang kita ambil sendirian adalah langkah menuju penemuan diri, menuju kedewasaan yang lebih dalam, menuju kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berjalan sendirian. Melangkah sendiri juga memberi kita waktu untuk merenung, untuk benar-benar mendengarkan suara hati yang mungkin selama ini tenggelam dalam kebisingan. Saat kamu berjalan sendiri, kamu memiliki kesempatan untuk benar-benar mengenal dirimu. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kehadiran orang lain, tetapi bisa muncul dari kesederhanaan hidup, dari keheningan yang memberimu ruang untuk merenung, dari kebebasan untuk menjadi dirimu yang sebenarnya, tanpa penilaian dari orang lain. Di saat-saat sendirian, kita juga diberi kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita menjadi lebih peka terhadap keindahan yang sering terlewatkan saat kita terburu-buru bersama orang lain. Kesendirian mengajarkan kita untuk melihat makna dalam hal-hal kecil, dalam langkah-langkah yang tenang, dalam tarikan nafas yang panjang. Kita belajar untuk menghargai momen, tanpa perlu mengandalkan orang lain untuk membuatnya berarti. Ingatlah, melangkah sendiri bukanlah tanda bahwa kamu ditinggalkan. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menguji batas dirimu, dan untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kamu sadari ada di dalam dirimu. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu memiliki keberanian yang luar biasa, bahwa kamu bisa melalui perjalanan ini, bahkan ketika tidak ada yang mendampingi. Jangan takut melangkah sendiri. Dalam perjalanan itu, kamu akan menemukan hal-hal yang lebih dalam tentang dirimu, tentang dunia, dan tentang hidup. Dan di ujung perjalanan itu, kamu akan melihat bahwa langkah sendiri bukanlah kesepian, melainkan sebuah petualangan pribadi yang penuh makna, di mana kamu belajar mencintai dirimu sendiri lebih dari sebelumnya. Teruslah melangkah, meski perlahan, meski sendirian, karena suatu hari kamu akan menyadari bahwa perjalanan yang kamu tempuh sendiri
adalah salah satu perjalanan paling berharga dalam hidupmu. Kamu akan menemukan bahwa dalam setiap langkah, kamu sedang membangun kekuatan yang tak tergoyahkan. Kekuatan untuk mencintai, memaafkan, dan bangkit, bahkan ketika dunia terasa sepi. Ada saat dalam hidup kita di mana orang-orang yang dulu berada di samping kita perlahan pergi, meninggalkan kita di saat-saat paling sulit. Ketika kita berada di titik terendah, mereka yang kita anggap teman, yang kita pikir akan bertahan, memilih untuk menjauh. Rasa kecewa dan luka yang dalam itu terasa tak terhindarkan. Kita merenung mengapa mereka meninggalkan kita saat kita paling membutuhkan. Lalu, mungkin dalam pikiranmu muncul keinginan untuk membuktikan diri, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat kamu melangkah untuk membuktikan diri kepada mereka yang dulu meninggalkanmu, ingatlah bahwa tujuan utama bukanlah untuk membalas dendam atau sekedar menunjukkan bahwa mereka salah. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya, untuk menyadari betapa kuatnya kamu setelah melewati badai yang seolah tak pernah berakhir. Pembuktian dirimu bukan tentang mereka, melainkan tentang perjalanan yang kamu tempuh menuju kebangkitan. Saat mereka meninggalkanmu, mereka mungkin tidak percaya kepada kemampuanmu, atau mereka mungkin meremehkan potensimu. Tapi ingatlah bahwa keberhasilan terbesar dalam hidup bukanlah saat kamu mencoba membuat orang lain terkesan, melainkan saat kamu belajar menghargai dirimu sendiri meski tanpa pengakuan dari mereka. Setiap langkah yang kamu ambil untuk bangkit adalah bukti nyata bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. Membuktikan diri bukan berarti kamu harus hidup di bawah bayang-bayang harapan mereka. Jangan biarkan masa lalu yang penuh dengan kekecewaan itu mengendalikan masa depanmu. Biarkan rasa sakit itu menjadi bahan bakar, bukan untuk melawan mereka, tetapi untuk mendorongmu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih tegar. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa mereka salah, tetapi tunjukkan bahwa meski mereka meninggalkanmu, kamu tetap mampu berdiri dengan teguh dan bahkan bersinar lebih terang tanpa mereka. Mungkin orang-orang yang meninggalkanmu saat kamu terpuruk tidak akan kembali, dan mungkin mereka tak akan pernah melihat bagaimana kamu bangkit. Tapi itulah pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa kamu tidak butuh pengakuan dari mereka untuk merasa berharga. Hidupmu adalah milikmu, dan perjalananmu tidak ditentukan oleh siapa yang pergi atau siapa yang bertahan, melainkan oleh kekuatan hatimu sendiri yang terus melangkah meski sendirian. Ingatlah, saat-saat sulit mungkin memang mengajarkanmu tentang siapa yang sebenarnya peduli. Tetapi lebih dari itu, saat-saat sulit itu mengajarkanmu bahwa kamu bisa bertahan, bahkan ketika dunia seakan melawanmu. Mereka yang pergi mungkin tak percaya pada potensimu, tetapi kamu tahu bahwa dalam dirimu ada api yang tak pernah padam, ada semangat yang tak pernah berhenti berjuang. Dan itulah yang akan membawamu menuju keberhasilan sejati, bukan untuk membuktikan kepada mereka yang salah, tetapi untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu selalu bisa bangkit, tidak peduli seberapa besar badai yang datang. Jadi, ketika kamu berhasil melampaui semua rintangan dan berdiri di puncak dengan penuh kebanggaan, saat itu lihatlah ke dalam dirimu. Lihatlah betapa jauh kamu telah melangkah. Kamu tidak hanya membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi yang lebih penting, kamu telah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu bayangkan. Orang-orang mungkin datang dan pergi, tapi yang lebih penting adalah siapa yang kamu temukan di dalam dirimu
saat semua itu terjadi. Di saat-saat sulit, kamu menemukan kekuatan terbesar yang tidak pernah mereka lihat. Dan itulah pembuktian yang paling indah yang bisa kamu berikan. Bukan kepada mereka, tetapi kepada dirimu sendiri. Bersabarlah, terkadang kita perlu melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal terbaik. Semua punya tujuan yang indah, tapi tidak semua punya langkah yang mudah. Ketenangan seperti apa yang kau cari, sedangkan orang mati saja masih didoakan agar tenang. Pada akhirnya, yang kita pelajari dari hidup adalah bagaimana menjadi kuat di atas kaki kita sendiri. Pohon yang ditebang tidak memikirkan cara untuk membalas dendam, tetapi pohon tersebut berpikir bagaimana cara untuk tumbuh kembali. Setiap harapan pasti ada halangan, dan setiap tujuan pasti ada ujian. Ini hanyalah soal tidak mudah, namun bukan menjadi tidak mungkin. Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan mampu mensyukuri segalanya. Pelajaran terbaik adalah kegagalan, dan ilmu terbaik adalah pengalaman. Dalam hidup, seseorang akan sadar dalam dua hal, diubah oleh suatu nasihat atau diubah oleh suatu kejadian. Jika lukamu sedalam laut, maka ikhlasmu harus seluas langit. Kekuranganmu akan dianggap sempurna oleh hati yang ditakdirkan untukmu. Kita berperang sengit dengan diri sendiri. Lalu, apa gunanya bertengkar dengan orang lain? Tersenyumlah, bukan karena kita paling bahagia sedunia, tetapi karena kita mensyukuri segalanya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, karena mereka bersinar di saat waktunya tiba. Bahagiamu sebenarnya tergantung pada rasa syukurmu. Waktu tidak memberi kesempatan untuk mengulang, tetapi waktu memberi kesempatan untuk berubah dan berjuang. Jika sudah waktunya, semesta selalu memiliki cara untuk mewujudkannya. Cukup berusaha untuk menjadi baik, tanpa merasa diri paling baik. Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah bertahan dan cintailah diri sendiri. Kokohlah dan berbanggalah di atas kebenaran, meskipun engkau hanya sendirian. Akan ada waktunya di mana kita hanya dicari ketika diperlukan dan dilupakan setelah dapat apa yang diinginkan.
Kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk takdir yang luar biasa. Berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Di balik setiap wajah yang tersenyum, ada cerita tentang kesabaran yang tidak terungkap. Setiap manusia memiliki cerita yang berbeda-beda. Bersabarlah ketika menderita, dan bersyukurlah apabila bahagia. Sebagian orang mengalami seperti apa yang kamu alami, dan mereka juga merasakan apa yang kamu rasakan. Dan sadari itu adalah sifat semesta. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingatlah bahwa untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus mampu bersabar dengan apa yang kamu benci. Apabila kamu tengah mencari seseorang yang mampu mengubah hidupmu, maka lihatlah ke cermin dan temukan orang itu. Terkadang, ketika kita sedang berada di titik terendah, itu adalah saat yang paling baik untuk memulai kembali. Jangan pernah membenci masa lalumu, karena ia ada di belakang, dan saat ini engkau telah melaluinya. Tidak semua sepi sembuh oleh keramaian. Tidak terluka belum tentu baik-baik saja. Semua orang punya masalahnya sendiri, entah dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Ada waktunya untuk berharap, dan ada juga waktunya untuk berhenti. Ada masa untuk memperjuangkan, namun ada juga waktunya untuk mengikhlaskan. Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Jika kamu kehilangan seseorang, tetapi menemukan dirimu yang sebenarnya, maka kamu adalah pemenang. Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, betapa banyak waktu yang harus dilaluinya dalam kepompong. Hidup adalah perjalanan, bukan pertandingan. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Jika saat ini semesta belum memperbaiki keadaanmu, maka sebenarnya semesta sedang menggunakan keadaan untuk memperbaiki dirimu. Jika kamu telah mencoba yang terbaik, namun tetap saja gagal, setidaknya kamu telah melakukan apa yang terbaik untuk dilakukan. Jangan pernah meremehkan apa yang kamu miliki saat ini, karena mungkin saja yang kamu miliki itu sangat diinginkan oleh orang lain. Tidak perlu iri, kita punya porsi masing-masing. Hidup yang terlihat mewah belum tentu benar-benar indah. Terkadang, sesuatu yang paling kamu takuti ternyata merupakan hal yang membebaskanmu. Saat kamu menjalani hari-hari terburuk, ingatlah bahwa hari ini adalah hari yang buruk, namun bukan berarti kehidupan yang buruk. Lakukan sekarang juga
sebelum nantinya berubah menjadi tidak sama sekali. Memang, tidak semua hari berjalan dengan baik, tapi selalu ada hal baik di setiap harinya. Hiduplah seperti kamu akan mati besok, dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Hidup adalah petualangan, dan nikmatilah setiap momennya. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini, termasuk masalah yang ada dalam hidupmu sendiri. Orang lain mungkin salah, tetapi ingat, kita pun juga tidak selalu benar. Hidup adalah seni menggambar, namun tanpa menghapus. Sebaik apapun dirimu, tidak akan pernah terlihat sempurna di mata manusia. Hadiah terbaik manusia adalah apa yang sedang kamu miliki, dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani. Nikmatilah hidupmu selagi masih sehat, karena apapun yang kamu miliki di dunia ini, rasanya tidak akan nikmat jika kamu sakit. Menunduk ke bawah itu perlu untuk menyadarkan betapa beruntungnya kita di posisi sekarang ini. Karena menjadi sempurna di mata manusia, itu tidak akan pernah ada habisnya. Cukup menjadi orang baik dan lebih baik lagi untuk diri sendiri. Untuk mencapai ikhlas, mungkin kamu harus melewati air mata yang deras. Hancurnya hari ini mungkin balasan dari dosa di hari kemarin. Terkadang yang memberimu jawaban bukan manusia, tetapi situasi.